Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah, pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas ataupun kita akan membacakan beberapa hadis berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Dan insya Allah pembacaan ini akan berseri. Kita pada hari ini akan membacakan hadis pertama dan kedua tentang fadilah Al-Quran. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, barang siapa yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya ada juga yang tidak yang matanya itu bukan menggunakan kata-kata wa, tapi kata-kata au. Khairukum man ta'allama al-Qur'an au 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an atau yang mengajarkannya. Artinya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau dengan riwayat au berarti dua-duanya mendapatkan kebaikan. Yang belajar mendapatkan kebaikan atau menjadi orang yang paling terbaik, au 'allamahu, ataupun yang mengajarkan juga mendapatkan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka membaca Al-Qur'an ini sangat penting sekali. Bahkan orang yang hidupnya disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an serta mengajarkannya, kata Rasulullah SAW, adalah manusia-manusia yang terbaik. Karena itulah hadirin yang sekalian, jangan sampai kita merasa rugi, kita merasa menyesal ketika kita dulu belajar Al-Quran. Karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap kita. Dalam sebuah hadis yang lain, yaitu sebuah hadis mursal yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaih, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain, yaitu nikmat duniawi, lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Artinya, ketika kita mendapatkan nikmat Allah Al-Qur'an, tapi kita merasa orang lain lebih beruntung karena mereka belajar ilmu dunia, maka sungguh kita sudah meremehkan nikmat Allah yang paling besar yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kenapa Al-Quran ini adalah sebaik-baik perkataan? Karena dia adalah perkataan Allah. Ya. Jadi karena itulah orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang-orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilina wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa Darami wal Baihaqi fi Syu'ab. Dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis dari Allah tetapi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Man syaghalahul Qur'an an dzikri. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an daripada sibuk mengingat aku, daripada zikir, wa mas'alati, dan meminta kepadaku, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. Maka niscaya akan aku berikan kepada dia afdala ma utiya sa'ilin, yang lebih afdol daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam, dan keutamaan kalamullah yaitu Al-Quran daripada perkataan-perkataan yang lain itu seperti keutamaan Allah
kafadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap ciptaan-ciptaannya. Artinya hadirin jamaah sekalian, ketika kita disibukkan dengan Al-Quran, ketika kita nggak sempat zikir, nggak sempat minta sama Allah, nggak sempat yang lain-lainnya ibadah, maksudnya ibadah-ibadah sunnah, karena disibukkan dengan bacaan Al-Quran terus, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan berikan dia ya, lebih utama atau lebih baik daripada apa yang pernah diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitulah keutamaannya para ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli Al-Quran. Begitu juga dengan anak-anak keturunan kita juga dijadikan min ahli Al-Quran, termasuk ahli-ahli Al-Quran. Dan insya Allah kita lanjutkan di hadis-hadis yang selanjutnya tentang fadilah Al-Quran. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.